kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri judul khotbah saya dengan tema No Limit, tanpa batas, memperbesar kapasitas kita. Yesaya 54 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Pada zaman ayat ini ditulis, kebanyakan orang di sana tinggal di bawah kemah. Kenapa mereka tinggal di bawah kemah? Karena mereka tinggal di daerah padang gurun yang mereka menemukan begitu sulitnya mendapatkan air. Begitu air habis, mereka harus nomaden, pindah ke tempat yang lain yang punya atau daerah yang banyak air. Itu sebabnya mereka tinggal di bawah kemah. Mereka nggak bisa tinggal di satu rumah menetap. Dalam kondisi tempat tinggal yang tidak menetap, tapi mereka diminta oleh Tuhan untuk melapangkan tempat kemahnya, membentangkan tenda kediamannya. Jangan menghematnya, pancangkanlah tali-tali kemahnya dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patoknya. Dan apa yang terjadi? Yesaya 54 ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Engkau akan mengembang tanpa batas, no limit. Wow, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang, terus bertumbuh, terus maju, terus progres. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selalu harus lebih baik daripada semula, lebih baik daripada sebelumnya. Masalahnya, sesuatu yang terus berkembang tidak pernah terjadi secara otomatis. Masalah sesuatu yang terus berkembang tidak pernah terjadi begitu saja. Kita harus buat sesuatu, kita harus bayar harga untuk bisa keluar dari rasa nyaman, belajar hal yang baru, berubah, maka kita pasti akan berkembang. Berarti jika kita tidak lebih dulu memperbesar kapasitas kita, maka kita tidak mungkin bisa berkembang. Saya punya staff, yang pertama full timer, yang kedua part time, dan yang ketiga casual, yang datang kalau memang dibutuhkan saja, yang kerja kalau memang dibutuhkan saja. Itu namanya casual. Mereka yang memberi waktu sepenuhnya atau waktu lebih banyak dengan kami diberikan tanggung jawab lebih besar, income lebih besar daripada mereka yang kerja part time atau casual. Dan mereka jauh lebih tajam dalam pekerjaan daripada mereka yang kerja part time atau casual. Banyak orang mau terima berkat yang besar, tapi tidak mau bayar harga untuk memperbesar kapasitas. Justru dengan kita bayar harga memperbesar kapasitas, maka Tuhan bisa mencurahkan berkat yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita. Yang pertama, untuk kita bisa belajar memperbesar kualitas dan kapasitas kita sampai no limit, work on it. Mesti melakukan sesuatu. Matius pasal 25 ayat 15 sampai 18. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, di dalam Matius pasal 25 ini, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang talenta, di mana ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Lalu tuan itu pergi meninggalkan hamba-hamba tersebut. Kita bisa melihat dari perumpamaan talenta ini bahwa tidak ada satu di antara mereka yang tidak diberikan talenta.
Every people born with ability and capacity. Setiap orang lahir dengan kemampuan dan kesanggupannya. Setiap orang lahir dengan kemampuan dan kapasitasnya. Makanya saya menantang dengan orang-orang dulu yang berkata kita lahir tidak bawa apa-apa. Memang benar kita lahir gak pakai baju. Memang benar kita lahir gak bawa uang. Tapi kita lahir bawa potensi. Kita lahir bawa kemampuan. Kita lahir bawa skill. Kita lahir bawa yang namanya adalah talenta. Ada 4 tujuan Tuhan memberikan potensi ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara IT, komputer, linguistik, menulis, marketing, Anda bisa cari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan potensi atau kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan lagi jadi benalu untuk sementara waktu kita support orang tua karena masih sekolah. It's fine, tapi begitu lulus kuliah, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan menggunakan talenta yang sudah kita kembangkan. Untuk sementara waktu kita disupport orang lain karena baru saja bangkrut, is okay. Tapi bukan untuk selamanya kita jadikan orang lain sapi perah. Untuk bergantung sama mereka terus. Itu sebabnya Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa jadi berkat. Dengan talenta saudara dalam musik, nyanyi, saudara bisa menghibur orang. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan talenta saudara communication, IT, marketing, saudara bisa training orang sehingga mereka bisa punya posisi yang lebih baik. Yang keempat, tujuan Tuhan memberikan potensi agar kita kembangkan. Agar dikembangkan, bukan didiamkan, tapi dilipat gandakan. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika talentamu dikembangkan. Coba Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika skillmu ditingkatkan. Maka yang pertama, nafkahmu makin besar. Yang kedua, engkau makin berdiri di atas kakimu sendiri. Dan yang ketiga, engkau akan semakin jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Dan yang keempat, skillmu akan semakin tajam. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan income yang lebih besar, bukannya hanya berdoa saja, tapi kita harus mengembangkan kapasitas kita. Semakin besar kapasitasmu, maka semakin besar pula income-mu. Karena apa saja yang kita diamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Coba Anda diamkan gigimu yang terputih di keluargamu, atau mungkin di generasimu. Kita diamkan 1 minggu, kita gak pernah sikat, maka gigi kita yang putih berubah jadi kuning. Coba kita diamkan lagi 1 bulan, gak pernah kita sikat, maka yang kuning akan berubah jadi coklat. Coba kita diamkan lagi 1 tahun, maka gigimu yang coklat akan berubah jadi hitam. Sungguh mengerikan. Apa saja yang didiamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Namun sebaliknya, apa saja yang kita kerjakan secara tekun, kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Apa saja yang kita kerjakan secara tekun, pasti kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Saya teringat ada seorang bernama Wolfgang Amadeus Mozart, seorang jenius dari Austria. Pada usia 6 tahun sudah tur keliling Eropa, bermain biola dan piano di depan para bangsawan. Wow, 6 tahun sudah tur keliling Eropa, bukan keliling Jawa. Wow, amazing, bukan bernyanyi di rakyat jelata, bukan bermain di depan rakyat biasa, tapi di depan para bangsawan, orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang berada. Rahasia Mozart yaitu menghabiskan 3.500 jam waktunya untuk berlatih sebelum dia usia 6 tahun. No wonder kalau di usia 6 tahun dia bisa main piano dan biola di depan para bangsawan dan keliling Eropa. Dan sampai hari ini musiknya klasik masih digunakan orang, masih dipelajari sama orang. Amazing, bukan? Saya juga teringat dengan Cristiano Ronaldo. Bisa punya tendangan sakti atau jitu karena setiap hari dia latihan nendang 1.000 kali bola. Dia tendang 1.000 bola. No wonder kalau tendangannya paten. Beda sama kita yang nendang cuma beberapa bola saja. Makanya tendangan kita gak masuk-masuk kepada gawang. Kalau Anda mau profesional, Anda harus mau bayar harga. Nah, hamba yang punya 5 dan 2 talenta mau bayar harga untuk work on it,
melakukan sesuatu. Sementara yang lain santai, bermalas-malasan, main-main, nonton-nonton, nongkrong-nongkrong. Tapi hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta ini bekerja keras, berpikir keras. Sebagai hasilnya maka talenta berkembang 2 kali lipat. Jadi talenta mereka berkembang bukan karena mereka ngemis-ngemis, minta-minta sama orang lain. Tapi talenta mereka berkembang karena mereka mengerjakannya, melipat gandakan. Sedangkan hamba yang punya 1 talenta tidak mau bangkit dari kegagalan, tidak mau bayar harga, tidak mau melakukan sesuatu. Dia tetap mengubur kemampuannya saja. Dan talenta tetap 1, tidak berkembang. Kita belajar bagaimana memperbesar kualitas dan kapasitas kita. We have to work on it. Kita mesti melakukan sesuatu. Jangan diam saja, jangan malas. Berpikir keras, do something. Tekun melakukannya. Maka engkau akan lihat talentamu berkembang no limit. Kalau balon kamu tarik, suatu kali bisa pecah. Tapi kapasitasmu begitu ditarik tidak akan pernah pecah. Akan terus berkembang. Selama kita hidup di planet ini, talenta kita tidak akan pernah bisa mati. Sampai kita berhenti bernafas, baru talenta kita berhenti berkembang. Tapi selama kita bernafas, mau usiamu tua, mau usiamu sudah lanjut, talentamu masih bisa berkembang. Amazing, bukan? Yang kedua, bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Have instinct to increase. Memiliki naluri untuk bertumbuh. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat. Dalam perumpamaan tentang talenta ini, di mana ada satu tuan yang mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Setelah diberikan kepada hamba-hamba tersebut, lalu ia pergi. Nah, hamba-hamba ini tidak diberikan arahan yang cukup jelas oleh tuannya. Bahkan hamba-hamba ini pun tidak diberdaya dulu oleh tuannya. Dan bahkan tidak juga diberitahu apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Lalu tuan itu setelah mempercayakan hartanya, tuan itu langsung pergi, terburu-buru. Mungkin ada sesuatu yang urgent di luar sana. Jadi ketiga hamba tersebut harus punya inisiatif sendiri untuk mengembangkannya, untuk melipat gandakan. Walaupun tidak ada yang memberitahu, walaupun tidak ada yang memberdaya, walaupun tidak ada yang memberi direction. Sepertinya visinya nggak tahu mau dibawa kemana ini. Tapi yang menarik, hamba yang punya 5 talenta, dia coba menjalankannya. Dan dengan time frame yang sama, atau jangka waktu yang sama dengan hamba yang punya 2 talenta, hamba yang punya 5 talenta dapat 3 ekstra lebih talenta dibandingkan dengan hamba yang punya 2 talenta. Harusnya jika hamba yang punya 2 talenta berlaba 2 talenta, maka hamba yang punya 5 talenta dengan jangka waktu yang sama juga berlaba 2 talenta. Tapi justru karena kreativitas daripada hamba yang punya 5 talenta ini, dengan time frame yang sama, jangka waktu yang sama dengan hamba yang punya 2 talenta, berkembang 5 talenta. Ini sesuatu yang luar biasa. Dengan tanpa arahan, dia belajar dengan insting, pimpinan Roh Kudus, dan mengembangkannya. Sedangkan hamba yang punya 2 talenta juga kebingungan bagaimana caranya mengembangkan talentanya. Tapi karena instingnya jalan, insting itu bicara soal pimpinan Roh Kudus. Dia coba belajar dari hamba yang punya 5 talenta. Dia tidak sirik, tidak iri, cemburu kepada teman yang punya 5, dan bahkan dia juga tidak komplain kepada pemimpinnya, kenapa temanku dia diberikan 5, saya cuma 2.
Tapi yang dilakukan, dia justru rendah hati datang dan belajar sama temannya yang punya 5 talenta ini, yang berhasil menjalankan talentanya berlipat kali ganda. Dari mana kita bisa tahu? Matius pasal 25 ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Artinya, berbuat seperti yang dilakukan hamba yang punya 5 talenta. Dan berlaba hamba yang punya 2 ini 2 talenta. Wow, amazing. Karena kerendahan hatinya, dia mau belajar dari orang lain, maka talentanya jadi berlipat kali ganda. Orang rendah hati itu terima banyak, sedangkan orang sombong tidak terima apa-apa. Orang rendah hati pasti maju. Orang yang sombong tidak akan maju-maju. Orang rendah hati pasti berkembang, sedangkan orang yang sombong tidak akan pernah bisa berkembang. Coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita masih mau belajar dari orang lain atau tidak? Apakah kita masih mau dengerin nasihat orang atau tidak? Apakah kita masih mau terima teguran dari orang lain atau tidak? Orang yang mau belajar pasti akan lebih maju daripada orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, sedangkan hamba yang punya 1 talenta, begitu dia coba menjalankannya gagal, lalu dia nggak punya insting untuk mengembangkannya. Dia nggak punya naluri untuk bisa cari jalan keluar. Dia berhenti, dia kena mental block, dia tidak mau mencoba, dia tidak mau minta bantuan orang lain, dia tidak mau minta pimpinan Roh Kudus, dia tidak mau berusaha, dan tidak punya insting untuk bisa mencoba jalan lain. Dia pesimis, akhirnya talenta tidak berkembang, tetap sama, tetap satu. Di dalam hidup ini, mungkin kita nggak menemukan begitu banyak hambatan, menemukan begitu banyak persoalan, bahkan kegagalan, bahkan juga jalan buntu. Namun selama kita punya Tuhan di dalam diri kita, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kita, maka kita nggak boleh berhenti untuk berpikir. Kita nggak boleh berhenti untuk mencoba. Kita nggak boleh berhenti untuk berlatih. Maka Roh Kudus akan memimpin kita, mendrive kita, sehingga kita bisa keluar dari keterbatasan kita. Kejadian 1:26 bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kata serupa dan segambar artinya sama kapasitasnya, sama karakteristiknya, sama sifatnya, sama kualitasnya. Jadi kita diciptakan sama kapasitasnya dengan Tuhan, sama kualitasnya dengan Tuhan, sama sifatnya dengan Tuhan, sama karakteristiknya dengan Tuhan. Selama kita bergaul dengan Tuhan yang kreatif, maka kita pasti punya kreatif yang sama dengan Tuhan. Jika kita bergaul dengan Tuhan yang besar, maka kita pasti punya kapasitas yang besar juga, walaupun kita punya keterbatasan. Mungkin Anda punya keterbatasan dalam melihat, dalam mendengar, dalam berpikir, dalam material, dalam pengalaman. Tapi saya buktikan ada begitu banyak orang-orang yang punya keterbatasan. Seperti tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi mereka bisa menjadi juara berenang internasional. Lebih hebat daripada mereka yang punya anggota tubuh yang lengkap. Justru di sini kita harus bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menarik kapasitas kita no limit. Waktu saya mulai gereja online, banyak teman-teman dan orang-orang di sekitar saya yang berkata, kamu ini bukan orang yang bisa menjalankan gereja. Kamu ini bukan orang manajemen. Kamu ini bukan orang organisasi. Tahu diri deh. Jangan kamu jalankan gereja. Suruhlah orang lain yang punya kapasitas. Saya bilang sama orang itu, kalau saya nyanyi mungkin saya bukan orang yang tepat. Karena memang saya tahu saya punya keterbatasan dalam nyanyi. Tapi soal organisasi bukan saya yang mau. Tapi Tuhan yang cemplungin kita untuk buka gereja saat pandemik.
Tuhan yang buka open door untuk kami masuk di ibadah online. Bukan pilihan kami. Saya bilang, memang ini sesuatu yang baru buat kami. Ini sesuatu yang kami nggak punya pengalaman, masih buta at all. Buta sama sekali. Tapi selama saya enjoy mengerjakannya, memimpinnya, mengerjakannya, pasti Tuhan akan tolong saya. Dan selama saya mau belajar, pasti akan berkembang. Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan hari ini, banyak gereja dan teman-teman kami yang akhirnya belajar dari gereja Impact Community Indonesia. Dari mulai manajemennya, Komsel Impact Community, Bible Study-nya, bahkan belajar juga dari Impact Kids Sekolah Minggu, Gereja ICI, Impact Youth. Belajar juga dari ibadah Sabtu dan Minggu, ibadah kesembuhan, ibadah bahkan 60-minute worship. Sehingga kehadiran kami bukan menjadi ancaman atau persaingan buat mereka, tapi jadi inspirasi yang lain untuk bisa ikut maju dan berkembang. Karena mereka berkata yang bodoh saja, seperti Impact Community Indonesia yang tidak punya pengalaman saja bisa maju, masakah kami yang lebih dulu sudah jalan gereja kami tidak bisa maju? Pasti bisa maju juga. Hal yang luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu, keterbatasanmu bukan merupakan penghambat untuk berkembang. Karena kita punya Tuhan yang besar yang tinggal di dalam diri kita. To God be the glory. Bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Have instinct to increase. Miliki naluri untuk bertumbuh. Yang ketiga, bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Blessed to be a blessing. Diberkati untuk jadi berkat. Ini salah satu prinsip untuk Anda mengembangkan kapasitas. Matius pasal 25:17, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Ketika hamba yang punya 2 talenta ini stuck, kemudian dia datang dan belajar dari hamba yang punya 5 talenta. Yang menarik, hamba yang punya 5 talenta ini tidak pelit dengan ilmu. Dia tidak insecure, tapi dia malah besar hati, mau membagikan semua rahasianya kepada teman yang punya 2 talenta. Sebagai hasil dari generosity-nya, maka talenta yang dimiliki oleh hamba yang punya 5 talenta ini ditambahkan lagi 1 tambahan dari bosnya, dari tuannya. Matius pasal 25-28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Satuan itu kembali dan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu hamba yang tidak menjalankan kemampuannya, yang talenta tetap 1, yang malas ini, yang gagal mengembangkan ini, maka talentanya diambil daripadanya. Lalu diberikan kepada hamba yang punya 10 talenta. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan ini tidak memberikan pada hamba yang punya 2 talenta? Tapi justru yang punya 10 talenta ini ditambahkan lagi. Karena hamba yang punya 10 talenta ini di tengah-tengah kesibukannya masih mau ngajarin teman yang punya 2 talenta. Sehingga tuannya ikut diuntungkan. Karena talenta yang punya 2 ini berkembang, jadi tuannya ini diuntungkan juga. Nah, karena melihat kemurahan hati dari hamba yang punya 5 talenta ini mau ngajarin teman yang punya 2, maka talentanya ditambahkan lagi oleh tuannya. Sungguh firman Tuhan mengatakan, Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah menolong, mudah menaruh belas kasihan. Sedangkan lawan daripada murah hati, lawan murah apa? Mahal. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar menaruh belas kasihan. Jadi Alkitab berkata ketika kita mudah membagi, maka surga akan mudah membagi. Tetapi ketika kita sukar membagi, maka surga akan sukar membagi. Berarti jaminan kemajuan hidup di musim krisis adalah murah hati. Jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah murah hati.
Ketahuilah, ketika Anda berhasil, diberkati, maju, berkembang, maka akan banyak orang datang dan belajar sama Anda. Disinilah hati Anda diuji. Apakah Anda mau berbagi ilmu atau Anda mau pelit ilmu? Kalau Anda orang yang murah hati, maka Anda akan membantu mereka untuk bisa maju dan berkembang. Anda nggak akan kikir sama ilmu. Ketika Tuhan lihat gara-gara Anda begitu banyak orang dan organisasi jadi semakin maju dan berkembang, maka Tuhan akan menyatakan karyanya agar membuat Anda lebih maju daripada sebelum Anda membantu orang lain. Inilah yang kami alami. Ketika gereja Impact Community berjalan, oleh kasih karunia Tuhan, gereja ini bisa jadi berkat bagi golongan manusia, tubuh Kristus, gereja, denominasi, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan sekalipun. Ada begitu banyak orang yang tanya, alat apa yang kau pakai sehingga terdengar enak, terlihat baik? Bagaimana kau bisa buat program ini dan itu? Bolehkah kami belajar? Sharing dong rahasianya dan lain sebagainya. Kami tidak merasa insecure. Wah, nanti kalau kami bagikan ilmu, kamu akan jadi saingan kami. No, justru kami malah sharing semua rahasia, dapur-dapur kami secara cuma-cuma. Gratis kami bagikan kepada mereka. Ada orang berkata, bodoh kali, janganlah kau kasih cuma-cuma. Suruhlah mereka belajar seperti gereja-gereja bikin seminar. Kamu bikinlah seminar supaya dapat income. Saya bilang, saya ini terima pewahyuan semuanya ini otodidak dari Roh Kudus. Memang walaupun ada harga yang perlu dibayar, merenung, belajar, mendengar, bahkan juga berlatih diskusi dan sebagainya. Tapi kami dapatkan semua ini dari Tuhan secara cuma-cuma. Itu sebabnya kami mau bantu gereja lain untuk bisa maju, biarlah kerajaan Allah semakin berkembang juga. Bahkan kalau Anda masuk dalam grup Bible Study, grup WA, WhatsApp Bible Study, maka Anda akan terima PPT, PowerPoint, firman Tuhan di ibadah Sabtu dan Minggu, dan bahkan Bible Study yang kami berikan secara cuma-cuma setiap minggunya di grup Bible Study. Sebagai hasilnya, karena kami membagikan secara cuma-cuma, kami menolong mereka untuk maju berkembang. Sebagai hasilnya, kreativitas, pengurapan dan hikmat Tuhan terus berikan untuk kami. Di kadang kala kami kehabisan ide, di kadang kala kami kehabisan jalan keluar, justru Tuhanlah yang memimpin. Karena itu firman Tuhan, ketika kita mudah membagi, surga akan mudah membagi. Bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Blessed to be a blessing. Kalau Anda diberkati, jadilah berkat. Jadilah jawaban bagi mereka. Sebab kalau mereka nggak ditolong, nanti mereka yang merepotkan kita. Tapi ketika mereka ditolong, justru mereka maju, kita maju, dan bahkan mereka nggak pernah lupa akan kebaikan kita. Suatu kali ketika kita ada di bawah, mereka dengan senang hati akan mengangkat kita, akan nolong kita, akan kasih juga tips-tips, ilmu-ilmu untuk kita bisa berkembang bersama-sama. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita. Yang pertama, work on it. Mesti melakukan sesuatu. Yang kedua, have instinct to increase. Memiliki naluri untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, blessed to be a blessing. Diberkati untuk jadi berkat. Saya percaya dengan kita melakukan firman Tuhan ini, maka kita akan punya kapasitas yang terus berkembang tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh manusia yang coba menghalangi, tidak bisa dibatasi oleh kemampuan kita yang bahkan mungkin sangat terbatas. Tapi ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka engkau akan keluar dari limitasimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga kami belajar hari ini bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bukan statis tapi dinamis. Dan kalau semua barang di dunia ini punya kapasitas yang terbatas, tapi Tuhan sudah memberikan pada kami kapasitas yang tidak terbatas. Yang kami perlu lakukan adalah mengerjakan. Work on it.
mulai punya insting untuk mengembangkan, walaupun kami kadang-kadang kurang pengetahuan, kurang hikmat, kurang diberdaya, kurang arah. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus mengajari kami bagaimana kami bisa berkembang di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap kepercayaan yang Tuhan sudah taruh di dalam pundak kami, di atas pundak kami. Itu sebabnya kami mau punya insting, naluri untuk mengembangkan. Roh Kudus akan terus menuntun, sehingga orang bisa tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus. Yang ketiga, kami juga belajar untuk memperbesar kapasitas kemampuan kami mau diberkati untuk jadi berkat. Kalau kami berhasil, kalau kami sukses, kami nggak lupa juga harus membantu yang lain dengan cuma-cuma, tanpa pelit ilmu, tanpa pelit berbagi. Dan kami percaya semakin kami berbagi, semakin Tuhan memberkati kami. Semakin kami berbagi, semakin orang lain juga ikut maju. Semakin mereka maju, maka kami akan melihat kerajaan Allah diuntungkan. Hamba berdoa, biar Tuhan kembalikan semua taburan yang mereka lakukan kepada orang-orang, organisasi yang sedang membutuhkan pertolongan tangan kami. Demi nama Yesus, saya berucap syukur sama-sama, kita katakan amin.